Nah, kalau kita gabungin marketing sama automation, berarti kita berusaha untuk membuat serangkaian aktivitas marketing mulai dari riset pasar sampai akhirnya berusaha untuk retention pelanggan, itu kita bikin supaya jalan otomatis gitu. AI dan automation itu kembali lagi adalah sebuah alat, tools, yang siapa yang memakai alat itu, dia yang akan menang dibanding yang lain. Jadi balik lagi ke istilah man behind the gun gitu kan. Nah, fungsi manusia di sini apa? Kalau kita contoh ambil ke yang marketing tadi, fungsi manusia sebenarnya di sini harus berkolaborasi dengan AI. Halo marketers, selamat datang kembali di The AI Playbook bersama saya Yudhistira Dinugroho. Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Tamu yang sama dari episode sebelumnya, yang namanya Mas Fuad. Mas Fuad adalah seorang CTO dari Efficient Studio yang bergerak di bidang AI dan Automation Service. Untuk episode kali ini, kita tetap akan melanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai automation dengan AI, tapi spesifik di bidang marketing. Jadi para marketers di rumah yang mungkin sekarang pakar brand atau seorang marketing di bidang agency atau di brand, mari kita langsung belajar dari Mas Fuad. Halo Mas. Halo, ya. Terima kasih sudah datang kembali di The AI Playbook. Mas Fuad, mungkin biar teman-teman di rumah kenal nih dengan Mas Fuad. Mas Fuad bisa introduce Mas Fuad dulu. Oke. Halo teman-teman, namaku Fuad. Aku sekarang sedang diberi kepercayaan untuk jadi CTO di Efficient Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang automation dan AI services. Ya, Mas Fuad, hari ini kita akan bahas, sebenarnya melanjutkan sih, yang kita sudah bahas di episode sebelumnya ya. Tema besarnya masih AI, tapi bukan sekedar AI, kita bahas lebih lanjut mengenai otomatisasi menggunakan AI. Okay. Nah, kalau di episode sebelumnya kita bahasnya itu lebih aplikasinya dari sisi UMKM. Jadi bagaimana bisnis kecil bisa mengotomatisasi proses-proses proses-proses bisnisnya yang tadinya mungkin dilakukan secara manual, tapi sekarang bisa dilakukan dengan AI. Nah, kalau untuk episode kali ini kita akan bahas lebih lanjut pengaplikasian otomatisasi AI itu, tapi dari sisi marketing, mulai dari mungkin riset sampai pada akhirnya campaign dan mendapatkan result itu sendiri. Nah, tapi kalau saya boleh zoom out terlebih dahulu nih Mas, kita rewind lah. Bagaimana sih penggunaan AI dalam marketing ini, dan lebih pentingnya adalah kenapa sih AI itu dibutuhkan untuk para marketer saat ini menurut Mas Fuad? Mungkin aku mulai dari kenapa dulu. Karena kata orang-orang start with why kan. Supaya kita bisa mencari jalan seandainya nanti kita ketemu roadblock gitu atau challenges. Jadi seperti yang teman-teman marketers tahu ya, di dunia saat ini itu kan ada 5 generasi yang bisa kita sasar sebagai calon target pasar kita gitu. Mulai dari baby boomers, terus ada Gen X, ada Gen Y atau millennials, ada Gen Z, sama Gen Alpha nih, udah mulai ada beberapa yang masuk angkatan kerja gitu. Plus ada satu generasi tambahan, yaitu Gen Beta yang baru lahir tahun ini pertama kali kan. Jadi karena ada spektrum yang sangat luas, ada 5 generasi ini, dan mereka tuh secara pola pikir pasti berbeda, karena treatment yang mereka terima itu berbeda-beda juga, secara perilaku konsumen juga berbeda-beda. Jadi kita butuh alat untuk memahami sebenarnya bagaimana perilaku mereka, serta kita bisa membuat sebuah personalisasi supaya merek ataupun brand yang sedang kita kelola itu bisa lebih dekat dengan mereka gitu. Karena kalau kita terlalu berfokus kepada produk, yang ada nanti kan jadinya banting-bantingan harga kan, sampai ya marginnya tipis banget gitu kan. Jadi kita butuh bermain di ranah persepsi dari konsumen itu sendiri. Cuman kan kalau nggak punya alat, sangat sulit buat kita tuh bisa relevan ke semuanya gitu. Makanya kita butuh alat itu untuk mengidentifikasi sebenarnya target pasar kita tuh sukanya apa sih, kenapa mereka harus beli ini, terus kemudian kapan waktu yang tepat buat mereka beli gitu, dan seterusnya bisa dikembangin lebih lanjut. Itu kalau kita start with why ya. Dan sekarang kalau kita ngomongin
masalah marketing automation yang tadi Mas Adi sempat nanyain, ini kan keywordnya ada 2, ada marketing, ada automation. Ya. Kalau kita ngomongin satu persatu keywordnya nih, marketing ya selayaknya aktivitas marketers pada umumnya ya, kita mulai dari riset pasar, terus kemudian segmentasi pasarnya, terus kemudian ada planning untuk kampanye yang ingin dilakukan, habis itu dieksekusi, habis itu ada proses optimalisasi, apa yang bekerja dan apa yang tidak, A/B testing dan segala macam. Terus kemudian ada proses untuk bikin retention juga gitu kan. Gimana caranya orang yang udah beli pertama kali bisa beli yang kedua kali atau bisa beli ketiga kali dan seterusnya. Dan itu prosesnya kan harus diiterasi. Intinya kan marketing itu adalah bagaimana mengelola persepsi publik supaya tujuan dari brand ini bisa tercapai. Yang ujungnya adalah untuk penjualan juga. Ya. Itu kalau kita ngomongin marketing. Betul. Kalau kita ngomongin automation, itu adalah secara sederhana ya, automation itu bagaimana kita menggunakan software untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif, tapi kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan kita gitu. Contoh paling simpel ya, dulu waktu kita pertama kali main sosial media ya, baik TikTok maupun Instagram, nggak ada schedule post gitu kan. Jadi yang harus dilakukan sama brand atau KOL adalah bikin bank konten dulu banyak gitu kan. Tapi tetap ketika mau upload tetap harus pantengin layar kan, kayak oh sekarang tanggal nanti mungkin podcastnya tanggal berapa ini? Ya misalkan tanggal 13 gitu kan. Yeah. Oh ya udah, saya mau upload ini, ambil dari bank konten, masukin. Manual kan. Nah, proses otomasi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan di workflow ini sehingga orangnya itu nggak perlu stay di situ gitu. Akhirnya mereka bikin yang namanya schedule posting. Itu adalah bentuk sederhana dari automation gitu kan. Nah, kalau kita gabungin marketing sama automation, berarti kita berusaha untuk membuat serangkaian aktivitas marketing mulai dari riset pasar sampai akhirnya berusaha untuk retention pelanggan, itu kita bikin supaya jalan otomatis gitu. Ya. Nah, kalau kita gabungin lagi nanti sama AI, kalau automation itu kan dimensinya linear gitu. Satu, kita bikin workflow, yaudah nanti ketika ada sebuah peristiwa, dia akan jalan. Tapi kalau kita tambahin lagi dengan AI, contohnya yang ada di episode sebelumnya, jadinya sistem itu tuh bisa berkembang sehingga dia bisa memutuskan seharusnya ini masuk ke yang mana gitu secara workflow. Nanti pelan-pelan kita bakal coba bahas gitu. Jadi itulah kira-kira. Betul. Jadi kalau otomatisasi mungkin zaman dulu udah ada ya, kayak misalnya kita inilah kalau kita di dunia kerja mungkin marketis di rumah pernah lihat ada chart yang kita bisa secara otomatis update gitu ya. Itu sebenarnya nggak necessarily harus butuh AI, tapi the powerful way about AI adalah bagaimana AI itu bisa itu tadi mengembangkan making decision, karena kan AI itu pada akhirnya kan bisa dibilang semacam artificial intelligence ya, kecerdasannya itu yang tadinya mungkin proses otomatisasi biasa itu nggak punya, tapi dengan AI proses itu bukan cuma otomatis tapi juga bisa berkembang sesuai dengan yang memang kita ajarkan si AI itu. Betul. Nah, Mas, kalau tadi kan langkah-langkah marketing Mas Fuad sudah jelaskan, dan sebenarnya dari sisi riset, optimisasi, kemudian mungkin iterasi, itu sudah bisa menggunakan AI, dan yang lebih menarik lagi adalah proses itu semua sudah bisa dilakukan secara otomatis, artinya manusianya itu lebih sebagai pemikirnya aja ya gitu. Nah, tapi bagaimana sih Mas kalau kita itu kan secara gambaran arsitekturnya seperti itu. Tapi kalau saya misalnya sebagai marketeers mau melakukan hal tersebut, mulainya dari mana sih Mas? Oke. Tadi kan kita udah paham bedanya automation aja, terus marketing automation gitu kan. Mungkin aku bakal start dari paradigma dulu nih untuk menjawab pertanyaan bagaimana mulai proses automation dan AI ini. Kalau semua bisa dilakukan oleh AI sama automation, dan ketika aku bilang AI ini spesifik ke LLM ya, Large Language Model, terus manusianya ngapain gitu? Apakah akan tergantikan? Jawabannya enggak gitu. Mungkin udah sering ya di luar sana ada yang bilang bahwa
sebenarnya kita akan tergantikan sama manusia lain yang pakai AI. Dan itu benar. Dan mungkin akan kita coba bedah ya di sesi kali ini. Gini, AI dan automation itu kembali lagi adalah sebuah alat, tools, yang siapa yang memakai alat itu, dia yang akan menang dibanding yang lain. Jadi balik lagi ke istilah man behind the gun gitu kan. Nah, fungsi manusia di sini apa? Kalau kita contoh ambil ke yang marketing tadi, fungsi manusia sebenarnya di sini harus berkolaborasi dengan AI dalam artian satu, manusia harus jadi sebagai orkestratornya. Dia yang initiate ketika saya mau melakukan aktivitas marketing, sebenarnya tujuan saya apa? Apakah saya fokus ke awareness? Apakah saya fokus ke penjualan, online sales atau offline sales? Apakah saya fokus ke generating leads atau yang lain? Tujuan marketing kan ada banyak ya. Nah, setelah membuat sebuah tujuan, berikutnya adalah mendefinisikan untuk menjalankan aktivitas tersebut, saya butuh channel apa aja gitu untuk menjalankan aktivitas marketingnya. Apakah email cukup? Apakah saya butuh social media? Apakah saya butuh paid ads? Dan yang lain. Channel ini maksudnya marketing channel marketing ya? Channel, marketing channel. Terus kemudian masih dalam lingkup orkestrator nih. Setelah dijalankan kan nanti kita butuh bikin planning, kita butuh eksekusi, butuh akhirnya mengumpulkan data, terus kemudian kita lihat apakah hipotesa yang kita bikin di awal tadi sesuai tujuannya itu dimakan nggak sama pasar gitu kan. Kalau nggak kan berarti kita harus evaluasi itu. Nah, di sini peran manusia berikutnya yaitu sebagai validator. Karena kembali lagi AI sama automation itu adalah sebuah alat. Mereka bisa bikin kesalahan juga gitu. Seperti yang kita udah alamin ya, pakai large language model seperti Gemini ataupun ChatGPT, kadang-kadang kan ada frustasinya juga kan kita sebagai manusia kayak kok nggak ngerti-ngerti sih gitu kan. Walaupun prompt-nya udah dibikin kompleks, udah kompleks, detail. Betul. Kadang malah kebanyakan prompt dia malah bingung sendiri. Kan? Dan akhirnya balik lagi manusia tetap harus memeriksa nih hasilnya bagaimana. Belum lagi kalau kita nanti ngomongin setting workflow, terus tiba-tiba kredit kita habis tuh secara toolsnya buat AI-nya. Nanti dia akan turun ke model yang lebih basic gitu kan. Jadi reasoning-nya itu lebih sehingga performanya juga menurun. Bakal menurun. Jadi tetap peran kedua manusia di sini dibutuhkan untuk jadi validator. Dan peran ketiganya itu adalah ketika ada error, kita harus sebagai manusia itu harus nge-fix kan, harus ngebenerin nih. Apakah kita tambal sulap dulu atau kita benerin workflow-nya kalau memang punya waktu atau seperti apa gitu. Itu peran manusia yang aku lihat tetap akan dibutuhkan gitu. Karena balik lagi kita berurusan dengan yang namanya experience. Walaupun kita udah bikin prompt sedemikian rupa, kita masukin knowledge, tetap pasti akan ada momen-momen tertentu yang ada halusinasinya gitu. Nah, sekarang peran AI sama automation di bagian mana? Mereka lebih ke operatornya gitu. Jadi misalkan ketika proses marketing tadi kan butuh analisa data ya. Ya mereka akan tarikin data, masukin ke sebuah database atau spreadsheet, terus kemudian membuat tabel, menjadi partner brainstorming untuk cari insights, validasi hipotesa, itu AI sangat-sangat bagus untuk hal tersebut gitu. Tapi kalau udah berurusan sama experience-nya manusia, rasanya manusia gitu, yang sense-nya, tetap kita akan butuh manusia. Oke. Jadi kalau mungkin aku rangkum gitu yang tadi Mas Fuad sudah sampaikan, manusia itu tetap menjalankan peran penting dalam proses otomatisasi ini, walaupun tadi kan sebelumnya kita kesannya semuanya otomatis, jadi manusianya tuh sebenarnya di sisi mana gitu ya. Actually manusia masih sangat penting, yaitu mengorkestrasi tahap-tahapan tersebut dan di mana AI itu nanti hanya sebagai operator. Tapi pada akhirnya yang memvalidasi apakah yang keluar atau output dari AI itu baik atau tidak, itu tetap manusianya. Betul. Dan pada akhirnya namanya teknologi pasti at some point adalah rusaknya, ada bug-nya, dan itu manusia yang punya wewenang untuk fixing isu tersebut gitu. Dan Mas, kalau mungkin kita mencoba untuk mengaplikasikannya nih, karena kan tadi kesannya kan susah ya, kayak yang tadi kita omongin tuh
mungkin banyak yang belum kebayang. Ya. Tapi tadi Mas Fuad ketika menjelaskan sempat berbicara mengenai masalah insights gitu. Misalnya kita ngambil insights dari AI. Oke. Nah, biar para marketis yang lagi nonton juga kebayang nih. Bagaimana sih use cases-nya Mas gitu. Oke. Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana caranya untuk mengaplikasikannya. Tools-nya tuh apa? Apakah skill apa yang dibutuhkan misalnya? Apakah saya butuh punya skill coding, atau yang penting saya tahu tujuan marketingnya apa dan bagaimana tools yang saya butuhkan apa, dan itu sudah cukup gitu Mas. Oke, ini maksudnya ini ya Mas, kita mau coba simulasi. Betul. Gimana si automation dan AI ini jadi partner brainstorming kita gitu ya. Ketika kita sudah jalin campaign, terus mau evaluasi seperti apa gitu ya. Ya, boleh coba. Itu salah satu use cases. Oke. Gini teman-teman, jadi pertama sih sebelum kita masuk ke detail, balik lagi ke tadi ya, kita kan sebagai manusia itu sebagai orkestrator. Jadi kita harus tahu dulu, kita ngelakuin aktivitas marketing ini buat apa. Terus jalan mana yang kita cari nih, kita mau awareness, kita mau online sales dan segala macam, itu harus paham dulu gitu, sebelum masuk kita ke dalam automation. Nah, tahapan-tahapannya juga mesti tahu tuh, secara riset pasar, terus kemudian segmentasi, sampai akhirnya retensi sama iterasi gitu kan. Kalau itu udah paham, berikutnya kita coba tuangkan itu pemikiran kita ke dalam sebuah tools gitu. Nah, tools yang aku pakai di sini adalah make.com namanya. Nanti teman-teman bisa googling aja. Dan ada tools lain sebenarnya sih di luar sana yang banyak, contohnya seperti N8N, terus kemudian dari Google pun juga sebenarnya ada, dari Microsoft pun ada. Jadi banyak. Cuman untuk contoh kalian aku pakai make.com karena lebih relevan aja sih gitu. Ya. Nah, let's say kita punya sebuah use case lah. Kita jalankan organik sosial media, posting-posting, terus kemudian pakai jasa KOL gitu. Terus kita jalankan juga paid ads gitu, baik di sosial maupun di search engine gitu kan. Nah, kan kita tadi pasti desain dulu ya. Aktivitas kita itu sebenarnya tujuannya buat apa. Terus jalan nih, kita mau evaluasi. Biasanya stepnya kalau tanpa AI sama automation adalah kita ambil dulu datanya dari semuanya tuh, dari sosial media organik maupun yang paid ads, masukin ke dalam spreadsheet, bikin chart, bikin story, masukin ke PPT misalnya, PowerPoint, atau masukin ke slides, baru kita bisa share ke orang gitu kan. Nah, aku mau kasih contoh. Sebenarnya proses ini tuh ada bagian-bagian yang bisa kita delegasikan ke automation sama AI. Contoh, ini teman-teman bisa lihat di layar. Kita misalkan mau ngambil data dari TikTok. Oke, kita kasih nih. Oke, saya ambil data dari TikTok. Terus kemudian kita definisikan yang mau kita ambil itu data apa gitu. Data followers, number of followers. Nah, terus kemudian data postnya, bagaimana orang-orang react sama postnya, itu kita ambil. Terus kemudian tambahin lagi, saya juga nggak cuma di TikTok, saya mau di Instagram juga deh. Oke, kita masukin data Instagram, setting data-data apa yang dibutuhkan, terus kemudian masuk ke spreadsheet lagi. Oh, saya juga punya ads, masukin lagi. Saya punya Google Ads, saya punya Meta Ads, saya punya Instagram Ads, masukin semua. Dipilih berbagai macam metrik-metrik. Nah, tapi kuncinya di sini kan kita tetap harus decide metrik apa yang kita ambil. Ini kan butuh itu knowledge sebagai orchestratornya. Betul, kita butuh knowledge itu gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa schedule kapan data ini ditarik. Jadi misalkan kita mau narik setiap jam 7 pagi sama jam 5 sore misalnya. Ya kan jam 7 pagi pengennya kayak pas bangun tidur nih langsung lihat data, oh data sekarang begini untuk hari kemarin. Jam 5 sore biasanya kan ada kayak semacam tweak harian kan yang bisa kita lakukan, misalkan ganti budget atau misalkan ganti yang kecil-kecil gitu loh. Dan kita pengen bisa lihat hasilnya instan gitu kan. Nah, jam 5 sore kita update lagi gitu. Itu contoh untuk automation bagian penarikan data gitu. Ini kan sepertinya straightforward ya. Tinggal definisikan, masuk spreadsheet gitu. Nah, tadi baru satu step. Kita kan pengen bikin AI yang bisa jadi sparring partner kita. Artinya bisa kita tanya-tanyain langsung. Sebenarnya apa sih yang jalan, apa yang enggak gitu. Punya ide enggak tambahan harus diapain.
Nah, kita butuh AI spesifik LLM, yaitu Gemini ataupun ChatGPT, bisa dipilih dari teman-teman marketer sekalian. Caranya gimana? Caranya masuk ke, tapi ini catatannya Gemini sama ChatGPT-nya cuma bisa yang berbayar ya, karena fiturnya cuma ada di sana. Cuman nggak usah takut kalau memang ini berbayar, karena dihitung lagi dari sisi waktu yang terpangkas tuh berapa banyak gitu. Dari situ aja hitung. Dan nggak gitu mahal kan sebenarnya. Ada juga paket yang murah sekarang kan, dari Boost, dari Gemini sama ChatGPT, 70 ribuan kalau nggak salah. Per bulan. Nah oke, balik lagi sini. Jadi pertama kita perlu definisikan role dia kan. Kayak saya pingin kamu berperan sebagai marketing analis gitu kan. Ini yang harusnya bisa kamu cek. Kamu punya akses ke data-data ini. Data ini namanya kolom A namanya ini, kolom B namanya ini. Kita perlu set itu di depan sekali. Jadi di promptingnya didefinisikan role dari Gemini dan ChatGPT-nya dan dijelaskan table-nya ini seperti apa. Jelaskan table seperti apa. Kenapa kita harus lakuin kayak gini, Mas? Itu balik lagi tadi. Tantangannya memakai AI sama LLM ini kan paling besar tuh adalah halusinasi. Ya. Bisa ngaco banget kan. Nah, ini tuh sebagai effort kita untuk mengurangi halusinasi itu, kita definisikan barang yang dilihat tuh sedemikian sehingga nama kolomnya jelas gitu. Misalkan cost, yaitu ad cost kita gitu kan. Terus kemudian campaign, ini nama campaign kita gitu. Misalnya ya dan seterusnya lah. Itu bisa detailin sedetail mungkin gitu. Kalau misalnya teman-teman baru ngelakuin yang pertama kali, nggak usah takut, karena sebenarnya zaman sekarang juga udah bisa prompt-nya dibikinin pakai AI juga. Betul. Jadi contoh-contoh prompting juga bisa dibuat AI dan bahkan mungkin di internet juga banyak ya. Betul. Dan nggak usah beli, bikin aja, gitu. Bikin testing. Kalau seneng pakai, kalau nggak seneng periksa lagi apa yang kurang nih. Gitu. Konteksnya apa yang kurang, tambahin gitu. Jadi memang ada proses iterasi di sana sih. Gitu. Nah, once kita udah set nih, datanya otomatis ke-update, prompt-nya udah kita bentuk, berarti dia udah siap buat kita jadikan sparring partner kita. Nah, sebagai contoh, kita coba tanya kan, bro, data jualanku kok turun ya sebulan terakhir gitu. Bener nggak sih, tolong validasi gitu kan. Dia langsung bergerak untuk baca datanya, terus lihat apakah memang bener nih turun ya. Contohnya nanti bisa teman-teman lihat di tangkapan layar. Tapi kan kita sebagai marketers itu nggak cukup sampai di situ ya. Oke, kita tahu ini jelek, terus kita harus ngapain untuk perbaiki ini nih kan? Secara harian, secara mingguan, atau secara bulanan gitu kan. Ya udah, berikutnya kita tanya aja. Ini ada yang salah nih. Root cause-nya apa sih gitu. Nah, di sini fungsi dan pengalamannya teman-teman marketers gitu. Karena kebiasaan teman-teman marketers untuk audit apa yang salah dalam performance campaign-nya sampai metrik-metrik detailnya, itu kita ajarin ke AI gitu kan. Contoh misalnya metriknya itu benar-benar kita hitung semua tuh, mulai dari cost-nya, kliknya, kemudian add to cart-nya, sampai conversion-nya, terus bikin lagi yang turunannya tuh kayak CTR, CPC, dan segala macam sampai ROI. Terus kasih tahu juga biasanya teman-teman tuh mengaudit itu tuh kayak gimana step-stepnya gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita udah ajarin, kita bisa tanya aja ke dia, bro sebenarnya apa yang salah sih? Dia kan mulai mendiagnosa tuh dari masing-masing metriknya, sebenarnya apa yang salah, apa yang benar gitu kan. Dan ini tergantung juga ya, bisa kita benchmarking terhadap data dirinya sendiri, atau misalnya teman-teman punya benchmark sendiri gitu kan, atau target mungkin ya. Target ya. Masukin aja lagi tambahan sebagai konteks. Gitu. Oke. Jadi kalau dari use cases ini sebenarnya yang menarik menurut saya adalah mungkin teman-teman di rumah udah pernah pakai AI atau Gemini untuk menganalisa data, tapi setiap bulan atau setiap waktu ketika mau analisa data dari TikTok atau Instagram, dimasukin spreadsheet secara manual dan diupload ke Gemini secara manual, prompting setiap kali mau melakukan analisa. Tapi dengan otomatisasi di sini, koneksi antara sosial media dengan spreadsheet tadi dan Gemini itu sudah di setup di depan. Sehingga datanya terupdate-nya juga secara otomatis, sehingga si Gemini atau ChatGPT-nya ini sudah siap sedia selalu ketika kita mau jadiin dia sebagai sparring partner kapanpun kita mau, dia selalu di-refresh dengan data yang terupdate gitu. Ya. Mau kita frekuensinya ditambahin per 15 menit sekali. Misalkan dari servernya bisa nyediain datanya 15 menit sekali. Bisa. Jadi teman-teman mungkin yang sudah pernah analisa dengan Gemini atau ChatGPT, ini bisa di level up nih dengan otomatisasi. Gitu. Nah, Mas mungkin terakhir nih, use cases yang
menurut saya paling menarik, especially saat ini kan semuanya mengenai ROI nih Mas. Oke. Gitu, ROI, terus kayak setiap marketer, setiap CMO, setiap agency pasti ditanya apa sih ROI dari bisnis saya, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa marketing campaign saya itu bisa ngedrive sales gitu. Nah, pasti AI punya peran penting dong untuk bisa meningkatkan efektivitas dari marketing yang performance based tadi. Ya. Ada nggak Mas salah satu contoh use cases-nya? Ya, ROI ya. Oke, mungkin gini sih. Jadi kalau use case yang tadi saya sebutkan pertama itu kan sebenarnya use case yang spesifik terhadap satu tim, tim performance gitu. Nah, tapi di banyak kesempatan kerjasama dengan teman-teman dari brand, use case itu bisa di-drive dan masuk ke ranah ROI kalau kita melibatkan multiple teams, ya kan? Contoh ya, misalkan kita kerjasama dengan, kita sebagai marketing kerjasama dengan tim dari website, terus kita sebagai marketing yang fokus ke performance kerjasama dengan tim dari sosial media gitu. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang kita bisa kolaborasikan bareng sehingga kita punya sebuah automation workflow yang mengambil konteks dari banyak tim nih gitu. Nah, contoh konkretnya mungkin kayak gini Mas. Jadi bisnis, let's say bisnis yang berfokus kepada B2B ya. Mereka kan pasti ujung utamanya itu adalah leads kan. Berapa banyak leads yang dihasilkan, terus akhirnya di follow up sampai akhirnya jadi penjualan gitu kan. Dan nggak jarang leads yang dihasilkan ini begitu banyak, sebenarnya bisa kita follow up satu-satu pakai orang gitu kan. Cuman kadang kan kurang personal gitu kan. Kalau kurang personal ini ujungnya jadinya nanti drop, nggak jadi conversion. Karena first impression itu sangat penting kan. Betul. Nah, sebenarnya kita bisa pakai konteks ini untuk dibikin automation workflow supaya ini bisa lebih personalized ke target pelanggan kita. Jadi contoh, kita identifikasi sumber leads kita tuh dari mana. Bisa dari website, dari sosial media, dari paid ads, gitu kan. Masukin semua ke dalam CRM, semacam. Ya betul, CRM. Kalau bisa ditangkap CRM. Cuman seringkali kan nggak gitu ya. Jadi ya udah list dari sosial media stay di situ. Betul. List dari CRM stay di situ. Jadi belum terintegrasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah import nih masing-masing data source masuk ke dalam make.com tadi dan jadi modul sendiri tuh. Sehingga kita punya satu bundle list yang lengkap gitu ya. Dan proses ini tuh sebenarnya nggak makan waktu harian. Literally 5 menit jadi. Asal kita punya aksesnya ya. 5 menit jadi gitu. Nah, setelah kita punya bundle-nya, berikutnya kan kita butuh proses untuk mensortir leads ini, mana yang baik, mana yang baik menurut bisnis kita, mana yang enggak. Jadi effort kita ngumpulin data mereka tuh biasanya kan ada email sama nomor HP. Tapi kalau untuk industri-industri tertentu, misalnya keuangan, pasti ada proses di mana dapetin juga nih data-data dari mereka selain dari NIK misalnya. NIK, terus kemudian misalkan mereka penghasilannya berapa, pasti suka ditanyakan. Kalau kita ngomongin misalnya industri investasi, pasti juga ditanyain berapa banyak nih uang yang mau diinvestasikan gitu kan. Nah, alangkah sayangnya kalau data seperti ini itu tidak dipakai untuk personalisasi gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan setelah kita kumpulin list tadi, kita masukin ke sebuah, bisa macam-macam sebenarnya, spreadsheet juga bisa, tapi kalau kita bisa masukin ke sebuah data warehouse, terus ada fungsi AI-nya, ada fungsi machine learning-nya di sana, kita bisa langsung auto klasifikasi tuh. Dari sana mana yang hot list nih, dia punya pendapatan gede, punya uang nganggur misalnya mau buat diinvest, terus versus yang tengah-tengah, versus yang paling bawah gitu kan. Jadi ibaratnya kita bikin segmentasi dari itu. Nah, tadi Mas Fuad sebut data warehouse, itu contohnya apa Mas? Kalau yang sering saya pakai itu BigQuery, karena sangat mudah untuk dipakai. Gitu. Tapi bisa anything sebenarnya. Balik ke contoh tadi, sudah kita dapetin tuh lead score-nya, udah dapet segmennya. Nah, kita masukin lagi, kita mau follow up pakai apa? Pakai email, pakai WhatsApp, ya kan? Ya udah masukin tambahan di situ, ada email, ada WhatsApp. Plus sebenarnya kalau misalkan kita mau bedain, misalnya pelanggan
customer yang paling top tier kita mau kasih personalisasi dalam bentuk Diskon virtual call, misalnya. virtual call langsung kan jadi kayak eksklusif kan gitu. Terus kalau untuk yang tengah-tengah, oke, jangan virtual call deh, itu kan butuh manpower, dan mereka nonton video aja, tapi video ini nggak public, cuman ada di tempat tertentu gitu. Terus yang bawah, ya udah nih belajar dulu video edukasi tentang investasi gitu misalnya gitu. Jadi ini contoh pengaplikasian bagaimana dari leads, habis itu masuk ke data warehouse, kita scoring, pisahin jadi 3 segmen, terus kemudian masing-masing 3 ini kita treat yang berbeda, dan akhirnya kita mau follow up lewat mana, misalnya lewat WhatsApp gitu kan. Langsung kita masukin modul WhatsApp di sana, dan langsung jalan follow up-nya. Ini terus-terusan bisa berjalan 24/7, dan ketika leads masuk, langsung auto untuk di generate lead score-nya gitu. Oke. Dan tadi yang menarik di dalam data warehouse itu, tadi kita sempat ngobrol ya, bahwa teman-teman ketika bikin klasifikasinya itu juga tidak perlu punya technical skill yang bisa scripting banget gitu, karena sudah templated ya ternyata. Betul. Sebenarnya gini sih, AI ini kan sangat bagus untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat repetitif. Sama satu lagi, coding dia lumayan bagus gitu. Jadi untuk non-technical background, misalkan kalau kita ngomongin data warehouse tadi kan pasti mainannya sama SQL segala macam kan. Kita sekarang udah bisa di zaman ini kita udah bisa bilang, saya mau data ini dibikin lead scoring-nya pakai metode ini, attach paper-nya, jadi itu script-nya. Terus langsung tempel, terus abis itu nanti jadi lead score-nya gitu. Oke. Jadi buat para marketers di rumah jangan takutlah untuk coba dulu atau explore, karena sebenarnya banyak banget hal yang mungkin tadinya kita anggap susah sekali, tapi di zaman sekarang nih ya, yang kita sudah bisa pakai AI dan resources di internet tadi banyak, hal-hal teknis tersebut sebenarnya bisa dipecahkan dengan mudah dengan orang yang mungkin tidak punya technical background. Betul. Gitu. Nah, Mas, dari use cases yang tadi Mas Fuad sudah sampaikan ya, yang saya lihat gimana otomatisasi itu bisa berfungsi secara optimal adalah ketika nomor satu, kita sebagai manusia yang menjadi orchestrator-nya itu sudah tahu jelas arah atau tujuan dari proses otomatisasi itu buat apa gitu. Nomor dua, kita sudah punya tools yang memang mumpuni dan sudah highly terintegrasi di dalam suatu platform yang dalam contoh Mas Fuad, make.com ini, sehingga tadi proses antara sumber data warehouse sampai pada akhirnya aktivasi dengan WhatsApp itu berjalan secara otomatis tanpa ada human intervention gitu. Jadi human cuma nge-tweak doang atau human cuma mikirin tujuan di depannya aja dan validasi di akhir. Nah, tanpa hal itu mungkin otomatisasinya jadi nggak optimal gitu ya. Gitu sih. Nah, Mas Fuad, kita closing dulu nih. Dari Mas Fuad ada closing statement mungkin? Closing statement ya. Kalau kita ngomongin buat teman-teman marketers ya, intinya kita jangan terbiasa mengerjakan hal yang biasa kita kerjakan gitu. Tapi hal yang biasa kita kerjakan itu kita harus bikin sebuah sebuah playbook dan kita ajarin ke AI sama automation. Kenapa ini penting? Karena balik lagi tadi ya, kalau kita cuma gitu-gitu aja, pasti akan keganti sama orang yang pakai AI sama automation. Betul. Jadi kita mesti pakai AI untuk bantu kerjaan kitanya naik level. Jadi orkestrator, jadi validator, sehingga kita bisa fokus kepada hal-hal yang bersifat kreativitas, kreativitas dan strategik. Betul. Saya mungkin share dikit ya. Saya pernah ada di momen bertanya gitu ke diri sendiri. Kenapa sih sebenarnya kita itu butuh strategis gitu? Apa yang salah menjadi operasional ya? Saya dapat jawabannya gini. Strategi itu adalah satu-satunya cara untuk bikin sebuah bisnis atau sebuah brand itu menang dari pertarungan gitu. Memang nggak nyaman, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk bisa survive gitu. Iya. Itu tadi closing statement bagus banget sih. Dan menurut saya pribadi intinya sih
Mungkin gini teman-teman para marketeers yang lagi nonton, kata kuncinya adalah kalau marketeers ngerasa melakukan hal yang berulang-ulang, terus aduh sebel nih ribet banget sih manualnya. Nah, berhenti melakukan hal itu, coba cari gimana cara mengotomatisasinya, dan AI tuh sekarang pasti ada caranya gitu. Nah, mendingan spend waktu agak lama fix that problem di depan, tapi nanti teman-teman jadi liberated gitu ya. Betul. Jadi bebas dari tugas itu dan bisa fokus ke hal yang bersifat strategis dan kreatif, sehingga bisnis yang atau brand yang para marketeers lagi kembangkan sekarang bisa naik level lagi ke brand yang lebih maju ke depannya. Oke, kita tutup dulu podcast episode kali ini. Menurut saya ini isinya daging banget, dan mudah-mudahan marketeers di rumah bisa sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung kontak ke Mas Fuad juga, atau tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton episode The AI Playbook, episode 8. Apabila mau lanjut ke episode berikutnya, silahkan tulis episode 9 di komen. Terima kasih dan sampai jumpa.